Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dilawat oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur kami. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu jangan gila hormat. Firman Tuhan terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, sikap gila hormat tentu tak asing di telinga kita. Biasanya orang yang gila hormat berambisi untuk menjadi orang terpandang dan ingin dianggap penting. Saudara, secara umum mereka berprinsip bahwa semua hal harus melalui mereka agar dianggap memiliki peran penting. Bersifat angkuh dan setiap ucapannya harus didengar. Walau ingin sekali dihormati, mereka tak bisa menghormati orang lain, terutama kepada orang-orang yang tak memiliki jabatan tertentu. Saudara, dalam suratnya Yakobus pernah menasehatkan agar jangan banyak orang yang ingin menjadi guru. Yakobus 3 ayat 1. Hal itu disampaikan karena saat itu pekerjaan guru merupakan posisi yang terhormat. Natur kita sebagai manusia memang ingin dihormati. Keinginan ini sebenarnya dilandasi akan harapan, penerimaan dan pujian dari orang lain. Namun apakah itu kebutuhan kita? Saudara, ketika kita mengharapkan penghormatan dari manusia, itu hanya akan membawa kita pada jerat kesombongan, iri hati, yang pada akhirnya mengakibatkan kekecewaan. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan agar janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Saudara, sikap gila hormat ini ada jika kita tak memahami keberhargaan kita di mata Tuhan. Sehingga ego kita kerap menjadi pengakuan dan penghargaan dari manusia. Maka dari itu, nasihat Paulus sebaiknya menjadi acuan bagi kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, hal ini disampaikan Paulus karena ia tidak pernah mengharapkan penghormatan dari manusia. Baginya hal terpenting adalah mengejar kemuliaan nama Tuhan. Dan ia tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus. Tak ada hal yang paling berharga baginya selain Tuhan dan tujuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Melangkahlah dengan keyakinan kita di dalam Tuhan yang memang telah membuat kita berharga. Meski dihargai atau tidak, diakui atau tidak oleh orang lain, kita tetaplah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara, marilah hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai orang yang bersikap terhormat karena Tuhan yang telah membuat kita berharga. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami juga diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami tidak mengejar kehormatan yang ada di dunia ini, tetapi kami percaya hidup kami berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kami tidak menghargai kami, tidak mempedulikan kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu peduli, yang selalu melihat diri kami berharga di mata Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam berbagai kegiatan kami hari ini, baik kami yang bekerja, yang punya usaha, maupun dalam pelayanan, bahkan yang studi. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.